nama saya Reva Sinaga. Saya jurusan Teknologi Pertanian, Prodi D4 Manajemen Perkebunan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur pasar. Apa sih pengertian struktur pasar itu? Nah, jadi di sini struktur pasar adalah keadaan atau karakteristik suatu pasar yang menunjukkan bagaimana hubungan antara penjual dan pembeli, jumlah perusahaan, jenis produk, serta kemampuan perusahaan dalam menentukan harga. Di sini ada 4 jenis struktur pasar, yaitu pasar persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistik. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pasar persaingan sempurna, yaitu pasar persaingan sempurna adalah pasar yang memiliki banyak penjual dan pembeli sehingga tidak ada satu pihak yang dapat mempengaruhi harga. Harga ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Kemudian, ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna yaitu yang pertama, banyaknya penjual dan pembeli. Yang kedua, produk yang dijual homogen atau seragam. Yang ketiga, bebas keluar masuk pasar. Dan yang keempat, informasi pasar terbuka. Kelima, perusahaan hanya sebagai penerima harga atau price taker. Kelebihan dari pasar persaingan sempurna ini yaitu harganya lebih stabil, persaingannya sehat, dan efisiensi produksi tinggi. Namun kekurangannya di sini yaitu sulit ditemukan dalam kehidupan nyata dan inovasi produk relatif rendah. Nah, di sini contoh di Indonesia yaitu ada pasar sayur tradisional. Banyak pedagang menjual sayuran yang hampir sama sehingga harga ditentukan oleh pasar. Kemudian yang kedua di sini ada pasar monopoli. Pengertian pasar monopoli yaitu pasar yang hanya memiliki satu penjual sehingga perusahaan dapat menentukan harga karena tidak memiliki pesaing. Ciri-cirinya di sini yaitu pasar monopoli hanya ada satu penjual. Dan ciri-ciri yang kedua, tidak memiliki barang pengganti yang dekat. Yang ketiga, sulit bagi perusahaan lain untuk masuk. Dan yang terakhir, penjual menjadi penentu harga atau price maker. Kelebihan dari pasar monopoli yaitu produksi dapat dilakukan dalam skala besar, pelayanan lebih mudah dikendalikan. Dan kekurangannya, harga cenderung lebih tinggi, konsumen memiliki sedikit pilihan, persaingan tidak ada. Contohnya yaitu seperti PT PLN Persero sebagai penyedia utama layanan listrik untuk masyarakat. Dan pasar yang ketiga yaitu pasar oligopoli. Pengertiannya adalah pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan besar sehingga keputusan satu perusahaan dapat mempengaruhi perusahaan lainnya. Ciri-ciri dari pasar oligopoli yaitu penjual hanya beberapa perusahaan, produk bisa homogen atau berbeda, hambatan masuk pasar cukup tinggi, dan yang terakhir, persaingan melalui harga, promosi, dan kualitas. Kelebihan dari pasar oligopoli yaitu persaingan mendorong inovasi, produk umumnya berkualitas. Kekurangannya, berpotensi menjadi kartel, harga dapat dipengaruhi oleh perusahaan besar. Contohnya di Indonesia yaitu seperti industri operator seluler seperti Telkomsel, Indosat, dan XL Axiata. Struktur yang keempat yaitu pasar persaingan monopolistik. Pengertiannya yaitu pasar yang memiliki banyak penjual, tetapi setiap penjual menawarkan produk yang berbeda atau diferensiasi produk. Nah, di sini ciri-cirinya yaitu banyak penjual dan pembeli, produk memiliki perbedaan merek, kualitas, atau kemasan. Yang ketiga, mudah masuk dan keluar pasar. Dan yang terakhir, persaingan melalui promosi dan kualitas. Nah, kelebihan dari pasar persaingan monopolistik ini yaitu konsumen memiliki banyak pilihan, mendorong inovasi produk, dan kekurangannya adalah biaya promosi yang tinggi dan persaingan yang sangat ketat. Contohnya di Indonesia yaitu seperti usaha kedai kopi. Contohnya kayak Kopi Kenangan, Janji Jiwa, dan Fore Coffee. Kemudian di sini ada perbedaan struktur pasar,
Yang pertama yaitu berdasarkan jumlah penjual. Nah, di sini pasar persaingan sempurna memiliki penjual dan pembeli yang sangat banyak. Sedangkan pasar monopoli hanya memiliki satu penjual yang menguasai pasar. Yang ketiga, pasar oligopoli hanya terdiri dari beberapa perusahaan besar yang menguasai pasar. Dan yang terakhir, pasar persaingan monopolistik memiliki banyak penjual, tetapi masing-masing menawarkan produk yang berbeda. Yang kedua yaitu berdasarkan jenis produk. Yang pertama, pasar persaingan sempurna menjual produk yang homogen atau seragam. Yang kedua, pasar monopoli menjual produk yang unik dan tidak memiliki pengganti yang dekat. Yang ketiga yaitu pasar oligopoli dapat menjual produk yang homogen maupun terdiferensiasi. Dan yang terakhir, pasar persaingan monopolistik menjual produk yang terdiferensiasi berdasarkan merek, kualitas, kemasan, atau layanan. Dan yang ketiga di sini berdasarkan penentuan harga. Pada persaingan sempurna, harga ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran sehingga perusahaan hanya menjadi penerima harga atau price taker. Pada pasar monopoli, perusahaan bebas menentukan harga karena tidak memiliki pesaing atau price maker. Di pasar oligopoli, penentuan harga dipengaruhi oleh strategi perusahaan lain karena hanya ada sedikit pesaing. Dan yang terakhir, pada persaingan pasar monopolistik, perusahaan memiliki sedikit kebebasan menentukan harga karena adanya perbedaan produk. Yang keempat, berdasarkan hambatan masuk pasar. Pasar persaingan sempurna memiliki hambatan masuk yang sangat rendah sehingga perusahaan baru mudah masuk. Pasar monopoli memiliki hambatan masuk yang sangat tinggi karena dikuasai oleh satu perusahaan. Pasar oligopoli memiliki hambatan masuk yang cukup tinggi karena membutuhkan modal besar dan teknologi. Pasar persaingan monopolistik memiliki hambatan masuk yang relatif rendah sehingga perusahaan baru masih mudah bersaing. Dan yang terakhir berdasarkan tingkat persaingan. Pasar persaingan sempurna memiliki persaingan yang sangat tinggi karena banyak penjual menawarkan produk yang sama. Pasar monopoli hampir tidak memiliki persaingan karena hanya ada satu penjual. Pasar oligopoli memiliki persaingan yang ketat antar beberapa perusahaan besar, terutama dalam harga, promosi, dan inovasi. Persaingan monopolistik memiliki persaingan yang tinggi melalui diferensiasi, produk, kualitas, pelayanan, dan promosi. Nah, jadi kesimpulannya, dari perbedaan utama keempat struktur pasar terletak pada jumlah penjual, jenis produk, cara menentukan harga, kemudahan perusahaan masuk ke pasar, dan tingkat persaingan. Semakin sedikit jumlah penjual, umumnya semakin besar kekuatan perusahaan dalam menentukan harga. Tetapi sebaliknya, semakin banyak penjual, persaingan semakin tinggi, dan harga lebih banyak ditentukan oleh mekanisme pasar. Sekian penjelasan tentang struktur pasar dari saya. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini sampai akhir.